terkait dengan kebebasan berkeyakinan, Ustaz. Kan kita sering menemukan ya kalau misalkan ada beberapa tokoh yang dia bermazhab lain dari mazhab yang lainnya. Ini contoh kasusnya Muslim, Islam, ya. Tapi kemudian orang-orang tersebut dia memberikan klaim secara terbuka bahwasanya keyakinan agama seseorang yang lain dari dia itu adalah keyakinan yang sesat. Itu apakah termasuk dari kebebasan berekspresi dia atau bagaimana, Ustaz? Berbahayakah klaim seperti itu, Ustaz? Sekali lagi, penyesatan. Penyesatan itu kan berarti menganggap keyakinan itu sesat. Itu tentu tidak bisa. Anda tidak bisa menyesatkan keyakinan orang. Kecuali kalau Anda dalam forum sebuah ilmiah, Anda bisa menjelaskan bahwa cara pandangnya itu tidak sesuai dengan aturan-aturan dalil yang Anda pahami. Maka kita harus berdialog. Maka itu, ketika dalam intraagama tidak ada penyesatan. Justru harus difasilitasi dialog terbuka agar saling mengenal, bukan supaya saling mempertahankan keyakinannya, tetap bukan saling memaksakan keyakinannya, tapi masing-masing lita'arafu agar mengenal. Oh, keyakinan kamu begini toh, alasannya begini. Oh, I see. Nah, dengan begitu bisa hidup seiring dengan tetap mempertahankan pilihan madhab atau penafsirannya yang berbeda-beda. Jadi kita perlu tahu bahwa mazhab-mazhab ini walaupun kelihatannya terhimpun-himpun, tapi sebenarnya setiap orang tuh punya mazhabnya sendiri, punya pikirannya sendiri, punya penafsirannya sendiri. Tapi syaratnya Anda jangan seenaknya berpendapat, mengutarakan pendapat tanpa punya pertanggungjawaban. Maka dari itu saya setuju, tidak boleh orang menulis seenaknya berpendapat tentang agama kalau dia memang tidak kompeten. Anda tidak boleh berpendapat. Harusnya peran negara, sudah. Peran negara untuk memfasilitasi kedua belah pihak. Ya, karena negara kan di luar agama. Negara itu kan mengurusi warga negara, apapun keyakinannya. Tapi ketika negara lemah terhadap menghadapi tekanan-tekanan orang, kelompok orang yang mengatasnamakan mayoritas, justru negara kelihatannya diam. Dan banyak terjadi persekusi-persekusi itu. Mestinya siapapun, banyak, sedikit penganutnya, semuanya harus tunduk pada hukum. Law enforcement. Penegakan hukum. Karena ini negara hukum. Negara ini berdiri di atas Pancasila. Tidak berdiri di atas satu agama. Maka itu kita harus dukung Pancasila. Karena apa? Pancasila ini sudah mengakomodasi semua warga negara apapun keyakinannya. Nah, ada orang-orang tertentu yang berusaha mereduksi Pancasila, membatasi Pancasila hanya pada keyakinannya. Sehingga menafsirkan ketuhanan itu seakan-akan hanya agamanya. Nah, tidak mungkin lah. Para pendiri negara ini, para founding fathers itu sudah mengantisipasi mengapa perlu ada ketuhanan yang Maha Esa. Itu tujuannya untuk mengakomodasi semua agama. Bukan hanya untuk satu agama. Dan karena itu Pancasila. Mengapa Pancasila kita dukung? Bukan karena kita tidak mau agama kita menjadi sebuah pilihan utama. Tapi pada saatnya kita sadar kita adalah sebuah masyarakat majemuk. Masyarakat yang berbeda-beda keyakinan. Mana mungkin orang yang berbeda keyakinan harus mengikuti agama kita, keyakinan kita. Itu kan sama dengan menyuruh orang lain untuk menjadi musuh kita. Kita akhirnya habis dengan itu. Nah, dengan begitu orang konflik-konflik, perbedaan-perbedaan dalam sebuah kelompok agama itu harus difasilitasi dalam ruang dialog yang akomodatif. Bukan hanya satu kelompok orang dengan pandangannya sendiri mengaku bahwa dia merepresentasi umat Islam di Indonesia ini. Sementara umat Islam itu banyak aliran, banyak pikiran, banyak konsep-konsep. Kan tidak mungkin hanya yang lainnya tidak dianggap sebagai forum umat Islam. Ini juga sering terjadi. Sehingga tidak heran, bukan Islam, kafir, sesat. Itu dilontarkan oleh orang-orang yang tidak tahu persoalan bahkan. Dan itu sebetulnya penistaan. Sayangnya itu karena dilontarkan oleh agamawan, atau orang yang mengatasnamakan kelompok perhimpunan agamawan, ulama. Jadi akhirnya terkesan seperti bukan penodaan. Padahal itu penodaan. Fatwa sesat itu penodaan, penistaan terhadap keyakinan. Itu pembunuhan karakter. Itu license to kill. Itu seperti izin memberi restu orang untuk melakukan persekusi. Tapi siapa yang mempertanyakan begitu? Karena sudah terlanjur orang memahami itulah agama. Mereka lah yang merepresentasi Islam. Itu padahal hanya merepresentasi pandangannya sendiri, kelompoknya sendiri, tidak bisa mengatasnamakan semua umat Islam. Ya, betul, Ustaz. Jadi kalau misalkan negara tidak bisa memberikan dialog yang sudut pandangnya ini mendamaikan, justru salah satu pihak bisa saling membunuh karakternya, ya Ustaz ya.
Jadi Ya, sebenarnya negara tidak boleh negara gagal dalam melindungi berpihak. masyarakat sebagian masyarakat. Ya, mestinya Ya, ya, itu yang lebih diutamakan dari apapun, karena itu berhubungan dengan SDM, berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Buat apa membangun ini, membangun itu bila toleransi tidak terbangun dengan baik, bila kelompok minoritas tidak diberi hak untuk membela diri, bila minoritas tidak diberi kesempatan untuk mengargumentasikan keyakinan-keyakinannya. ya. Kan bahwa hukum-hukum yang ada hukum Islam atau misalkan hukum tentang perempuan di dalam Islam itu tidak relevan lagi dalam masa kini. Misalkan hukum waris dikatakan misalkan Ustadz, hukum waris ini tidak relevan lagi dalam masa kini. Nah, kalau dalam pahaman misalkan saya sebagai audiens saat itu menyatakan bahwa dan sesuai dengan literasi yang saya dapat ataupun sesuai dengan buku-buku yang saya baca, bahwa ketika mengatakan bahwa membuat pernyataan bahwa hukum Islam ini sudah tidak relevan lagi, ini kan artinya sudah ini sudah membantah tauhid rububiyah legislatif gitu, Ustadz. Ya, jadi di mana di dalam buku itu tertulis mengatakan bahwa ketika seseorang umat Islam harus mengikuti apa yang telah diperintahkan atau yang telah dilarangkan oleh Tuhan. Nah, ketika seumpama dia menyatakan ini, itu di dalam buku itu tertulis bahwa itu telah murtad. Nah, ketika saya menyatakan ini kepada seorang teman bahwa si pemateri ini, kalau kita lihat rujuk ini itu adalah sudah keluar dari Islam. Apakah pernyataan saya ini menyatakan bahwa membatasi kebebasan dia dalam berekspresi dalam keilmuan atau seperti apa, Ustadz? Seperti itu, Ustadz. Takutnya ketika seumpama saya mengeluarkan pernyataan ataupun menyatakan sebuah pernyataan tentang beliau itu menyalahi seperti itu. Mungkin Ustadz bisa diberikan penjelasan lebih lanjut. Terima kasih, Ustadz. Ya, terima kasih. Terima kasih, begini, ya, saya jawab ya. Jadi begini, kalau ada orang mengatakan hukum Islam itu tidak relevan, itu mungkin bermasalah. Tapi kalau dia katakan apa yang dipahami oleh umat Islam, mayoritas penafsir tentang hukum waris itu tidak relevan, beda. Kalau dia katakan hukum Islam tidak relevan, itu masalah. Tapi kalau dia katakan penafsiran mainstream tentang waris, penafsiran para ulama mainstream tentang hukum waris dalam Islam itu tidak relevan, orang bisa menerima. Jadi pilihan kata itu sangat menentukan. Di situ kebencian ataukah dia sebetulnya memang ingin berargumentasi, berwacana. Berbeda yang pertama dengan yang kedua. Kemudian kita pun tidak keburu meresponnya mengkafirkan atau memurtadkan. Boleh jadi itu karena pilihan kata yang salah. Kita harus lihat. Kalau kita telusuri biasanya kalau dia penganut Islam, dia tujuannya pasti bukan mengatakan Islam yang aku anut ini tidak relevan. Itu rasanya tidak mungkin. Mungkin maksudnya adalah bahwa penafsiran sebagian besar ulama tentang hukum waris itu tidak relevan. Dan karena tidak relevan, perlu ditinjau ulang, perlu ditafsir ulang, bukan perlu ditolak. Bisa dipahami ya? Dan kita jangan keburu memurtadkan dia selama kita masih punya kesempatan untuk mencari penafsiran di balik ucapannya yang mungkin keterbatasan kalimat atau apa sehingga kita menganggapnya murtad. Kita harus lebih hati-hati untuk menganggap orang itu murtad. Karena pertama dia menganut agama itu atau tidak. Nah, kalau yang mengatakan hukum Islam tidak relevan, dia bukan penganut agama Islam, itu pun belum pasti. Kemungkinan dia bermaksud mendiskreditkan Islam. Tapi kalau dia menganut Islam, dia meyakini agama Islam sebagai agamanya, lalu dia mengatakan itu, kemungkinan besar dia bermaksud bukan Islam sebagai ajaran, sebagai wahyu Tuhan, tapi Islam sebagai penafsiran. Makanya kita harus benar-benar jeli untuk membedakan Islam sebagai agama wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang diwahyukan oleh Allah SWT, dengan agama yang kita persepsi. Agama yang direpresentasi, yang diucapkan oleh para ulama-ulama, oleh kelompok-kelompok tertentu. Itu tidak sama dengan agama sebagai wahyu. Agama sebagai wahyu berada dalam wilayah kesucian, dalam altar kesakralan. Tapi agama dalam persepsi kita relatif. Dan karena relatif, dia harus punya parameter juri yang benar antara yang benar dan yang salah. Nah, kita jangan keburu-buru memurtadkan orang lain hanya karena kita menganggap dia pasti menodai, tujuannya mendiskredit Islam. Lihat dulu apakah dia menganut agama itu atau tidak. Kalau dia menganut agamanya, mustahil dia menganut agama itu dan menghina agamanya. Boleh jadi yang dimaksud adalah penafsiran yang dianut oleh banyak orang tentang hukum waris. Itu jawaban saya. Ya, Mbak Haryati, bagaimana jelas jawaban dari Ustadz Labib?
Ya, alhamdulillah. Jadi kalau yang bisa saya tangkap ya, perlu dibedakan antara hukum agama itu dan penafsiran tentang agama itu sendiri ya Ustaz ya. Ya. Ada pertanyaan lagi Mimi? Ya, ada beberapa dari Muhammad Jawad tadi yang ketiga. Saya bacakan dulu ya Ustadz. Pertanyaannya begini. Bagaimana pendapat antum terkait pandangan bahwa ketersinggungan terhadap sebuah penghinaan itu diambil bukan diberi? Mereka berpandangan ketika kamu kemungkinan tersinggung, ya jangan ditonton. Pertanyaan begitu Ustadz. Saya kira bukan. Kita bukan masalah tersinggung, tapi kita tidak ingin agama ini dihina. Dan agar orang lain tidak kemudian saling menghina. Tujuannya itu. Kita tidak akan pernah tahu bahwa agama ini dihina oleh siapapun, dia tetap mulia. Karena menghina itu artinya menganggap hina. Bukan menjatuhkannya menjadi hina. Tidak. Makanya menghina, kata menghina itu artinya menganggap hina. Kalau ada orang menyesatkan seseorang, itu pasti maksudnya menganggapnya sesat. Jadi bukan membuatnya menjadi sesat. Dengan ini Anda sesat, itu nggak bisa. Saya menganggap Anda sesat. Nah, anggapan itu belum tentu fakta. Jadi kalau kita membela Islam bukan karena kita takut Islam itu menjadi hina dengan dihinakan. Bukan berarti Islam itu ternoda dengan dinodai. Ya, dia menganggap Islam itu ternoda. Dia menganggap ucapan ini bisa menodai Islam. Dia menganggap Islam itu sesuatu yang bisa dihinakan dengan ucapannya. Padahal Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama Tuhan. Dan kita yang berpandangan logis menganggap semua agama itu kalau esensinya adalah keberserahan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Tunggal. Maka sebetulnya semua orang bisa dilihat sebagai Muslim secara esensial. Yang membedakannya adalah aturan-aturan formal, ritual dalam agama-agama ini. Tapi kalau esensinya adalah keberserahan kepada Tuhan, entah apapun sebutan namanya, itu sebetulnya kita berada dalam satu agama yang sama secara esensial. Maka itu, bedakan antara agama yang formal, yang membuat kita akhirnya terbedakan, menjadi identitas, dan agama sebagai sebuah keberserahan yang berangkat dari fitrah kemanusiaan. Ini yang jarang dilihat. Dan atas dasar itu nanti kita akan bicara tentang pada sesi lain, antara Muslim, kafir, dan non-Muslim pada pertemuan yang akan datang. Supaya kita tidak terus-terusan ribut untuk persoalan yang sebetulnya pepesan kosong. Hanya karena salah paham, hanya karena keburu menganggap orang lain itu musuh. Masih ada lagi nih pertanyaan. Selanjutnya dari, semoga terjawab ya tadi pertanyaannya Muhammad Jawad. Atau nanti bisa ditanyakan lagi di kesempatan lain. Ya tentu, kalau tersinggung tentu saya yang menghormati ibu saya, tiba-tiba ada orang menghina saya, menghina ibu saya, itu kan berarti saya berhak untuk tersinggung. Apa tidak boleh? Enggak, kamu supaya tidak tersinggung, jangan dengarkan orang yang menghina ibu kamu. Loh, nggak harus dengar. Penghinaan itu bertentangan. Kalau saya menghormati, saya harus memuliakan orang yang saya hormati. Dan cara menghormati orang yang saya hormati adalah menolak setiap tindakan yang melecehkan orang yang saya hormati. Itu saya kira begitu. Dan kalau kita menghormati agama orang lain, orang akan menghormati agama kita. Tapi kalau kita menghina agama orang lain pun akan membalasnya dengan menghina agama kita. Dan terus-menerus ini akan menghabiskan energi kita, mengalihkan kita dari agenda-agenda penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi itu nggak bisa jadi dalih Ustaz ya untuk tersinggung itu ekspresi emosional. Tapi kan ekspresi emosional tidak bisa dijadikan parameter. Yang jelas ada penghinaan, baik kita tersinggung atau tidak. Iya betul. Jadi bukan ukurannya ketersinggungan ya, tapi dari penghinaan itu sendiri. Orang yang melakukan penghinaan itu apa perlu meminta maaf kepada umat Islam? Ya perlu, tapi bukan itu ukurannya. Dia harus mencabut pernyataannya dan dia harus minta maaf kepada Allah, kepada orang yang dihina. Baru kemudian minta maaf kepada penganut agama. Jadi yang pertama dilakukan adalah meminta maaf kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan manusia dengan keyakinan yang berbeda-beda ini. Dia hanya bukan meminta maaf kepada manusia. Karena dia berurusan dengan Allah, berurusan dengan Tuhan, berurusan dengan Nabi, berurusan dengan keyakinan-keyakinan ajaran-ajaran yang datang dari wahyu. Baru kemudian dia minta maaf kepada umat Islam. Sebab ini bukan masalah ketersinggungan. Ya, masalah tersinggung dia perlu minta maaf kepada orang yang tersinggung. Tapi sebelum itu dia harus minta maaf kepada Tuhan. Dia harus istighfar, dia harus menunjukkan penolakan. Tapi kebanyakan orang yang minta maaf itu setelah diadili, setelah didatangi. Jadi sebetulnya orang-orang ini memang sakit.
sudah tahu contoh-contoh sebelumnya. Kan banyak contoh-contoh orang menghina dan itu didatangi, diadili, akhirnya dia minta maaf, sambil nangis-nangis. Kenapa terus diulang? Ternyata viewer ini jadi Tuhan. Clickbait ini itu jadi tujuan utama. Nggak penting dia. Ya, nggak apa-apa aku nanti lagi diadili. Yang penting kan viewerku sudah banyak dan aku terkenal. Sebagian orang punya penyakit yang cukup kronis dalam persoalan ini. Dan anehnya kita juga meramaikan terus. Sampai harus kita bahas ini. Saya mendapat tawaran ini kenapa? Sebetulnya kita malas membahas ini. Tapi yang kita bahas bukan kasus. Maka itu saya tidak terlalu menitik beratkan pada kasus video ini. Video itu nggak penting buat saya. Tapi bagaimana kita menyikapi persoalan penistaan agama ini. Supaya kita tidak terus disibukkan oleh polemik-polemik yang kontraproduktif. Iya. Dan kita sebagai Anda semua ini, Mahdi dan Mimi, harus mulai membangun kesadaran, menularkan kesadaran kepada sesama. Bukan hanya sesama mahasiswa, tapi sesama generasi muda. Membuka forum-forum terbuka tanpa harus membatasi orang dengan kesamaan-kesamaan tertentu. Kebanyakan dari kita ini merasa insecure dengan sesuatu yang berbeda. Sehingga kumpulnya dengan orang yang sama terus. Berusaha untuk memberikan pembenaran terhadap keyakinan-keyakinan kita. Takut gitu kalau salah. Jadi akhirnya terus dan berputar-putar dengan dogma yang sudah kita yakini. Coba keluar. Bergaul dengan orang-orang yang ternyata mungkin ada yang lebih pandai dari kita. Mungkin kita perlu merevisi pandangan kita. Apa salahnya? Ini bukan wahyu. Apapun agama yang Anda yakini itu tidak akan sama dengan kebenaran yang ada di sisi Allah. Apapun yang Anda yakini tentang mazhab itu adalah penafsiran Anda. Tapi yang lebih penting dari penafsiran atau keyakinan Anda adalah logikanya. Apakah konsisten atau tidak. Dari situ Anda bergaul dengan semua orang. Jangan membatasi. Mulai sekarang saatnya kita harus membuka dada kita seluas senayan. Bergaul dengan semua orang. Mengapresiasi orang. Memberikan selama kita bisa bertanggung jawab terhadap keyakinan kita. Tapi kenapa di Indonesia, Ustadz, di mana interpretasi hukum keyakinan mayoritas yang lebih diutamakan, interpretasi keyakinan minoritas tidak diutamakan, katanya Ustadz? Ya itu berarti pemegang otoritas perlu diedukasi. Kita perlu punya banyak forum-forum begini. Ya harus jadi sebuah tren pemikiran agar ini bergulir. Kita harus bikin forum sendiri sehingga bisa menjadi influence. Sehingga berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Kita tidak bisa menuntut gitu-gitu saja tanpa kita berkontribusi. Gagasannya apa? Apa jalan keluarnya? Itu yang perlu kita lakukan. Dan itu secara kolektif, bersama-sama. Tidak bisa dibebankan kepada satu dua orang. Kita harus menerima. Ada kekurangan-kekurangan. Kita harus tahu. Makanya ada parlemen untuk memberikan kritik atau masukan. Nah, kita juga bisa dianggap sebagai aspirasi untuk berwacana ini. Agar apa yang kita sampaikan itu bisa didengar dan kemudian diterapkan. Tapi kalau kita pasif, kita diam, kita nyaman dengan keadaan kita sendiri, tidak mau ngambil resiko, tidak mau berdialog, tidak mau berhadapan dengan orang yang berbeda, ya kapan kita akan bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat, untuk negara, untuk bangsa ini? Nah, terutama generasi milenial yang tidak punya beban-beban, saatnya harus melakukan kerja-kerja yang kreatif. Supaya bisa berkontribusi bagi negara dan bangsa ini. Untuk generasi-generasi mendatang. Kenapa saya misalnya konsisten dengan kajian, bukan pengajian? Ya karena saatnya kita mulai berdialektika. Bahwa banyak orang yang mungkin tidak paham, atau banyak orang salah paham, tapi bukan karena benci. Tidak semuanya itu intoleran. Sebagian mereka itu terpengaruh oleh info-info yang eksesif, yang begitu bertubi-tubi, sehingga hanya mereka menganggap begitu. Tapi ketika kita mulai mencoba membuka dialog, ternyata tidak semuanya orang menutup diri. Ada yang orang berusaha untuk memahami dan akhirnya justru berempati kepada kita dan sadar tentang pentingnya menjaga keutuhan dalam keragaman. Kalau kebebasan ada yang membatasinya, berarti manusia pada dasarnya tidak bebas, Ustaz. Tidak bebas, bebas hanya Allah. Lalu apa gunanya manusia diberikan kehendak bebas, Ustaz? Bagaimana bebasnya sebatas kemanusiaannya. Itu sudah selesai. Okay. Jadi arti bebas dalam manusia itu juga terbatas. Terbatas ada kaidah-kaidah kemanusiaannya. Yang bebas benar-benar bebas hanya Allah. Makanya sebetulnya saya tidak percaya kata kebebasan. Kalau artinya kebebasan total, bebas itu tanpa batas. Tanpa batas hanya Allah yang tanpa batas. Kita manusia ya pasti punya batasnya.
Kita sendiri disebut manusia itu karena beda dengan yang lain. Itu artinya kita berada dalam nikah itu sendiri adalah pengurangan kebebasan sosial kita. Karena kita terikat dengan sebuah institusi rumah tangga, dengan sebuah, itu semuanya membuat kita tidak pernah punya kebebasan. Nah, ada kebebasan yang dibenarkan selama tidak mengganggu kebebasan orang lain. Maka dari itu tidak boleh kita memaknai kebebasan tanpa ada koridor logika. Tetap saja kebebasan yang kita terima adalah kebebasan relatif, kebebasan yang didasarkan pada mutualisme penghormatan antar sesama. Dalam koridor hukum dan undang-undang kalau kita berada dalam negara. Dan dalam koridor agama bila kita sepakat dalam pemahaman terhadap sebuah agama. Mengapa tingkat toleransi umat Islam sedikit? Ya karena sebagian besar mereka menerima agama secara doktrinal tanpa logika. Itu faktanya. Dan menganggap doktrin itu adalah sesuatu yang final. Sehingga dia tidak pernah berpikir tentang yang lain. Karena dia sudah mencapai kebenaran mutlak, kebenaran tunggal. Dan dengan dilusi kebenaran mutlak yang ada dalam pikirannya, kebenaran tunggal yang sudah direngkuhnya, dia menganggap semua ini penganut kepalsuan, kebatilan, dan karena itu mereka tidak berhak untuk dihormati, mereka boleh dicaci, gitu ya. Banyak yang punya pikiran begitu. Tugas kita untuk mengikis itu. Enggak terus-terusan kita mengeluhkan, curhat, atau menulis-nulis, atau membantah-bantah. Enggak, bukan waktunya lagi. Setiap ada orang menjelekkan keyakinan kita bantah. Karena apa? Sudah pernah ada bantahan-bantahan begini dan sudah ada cercaan-cercaan begini. Saatnya kita fokus bagaimana membangun sebuah pemahaman keagamaan yang logis sebagai tawaran alternatif supaya masyarakat itu maju, tidak menjadi intoleran, tidak hanya menganggap kebencian itu cara menunjukkan kecintaannya kepada agama. Saatnya kita begini. Sampai kapan kita terus-terusan beragama dengan cara yang jumut? Tuh. Ringkasnya kayak gini saat pertanyaannya. Mengapa kalau misalkan muslim dengan non-muslim itu bisa lebih toleran, tapi kalau misalkan muslim dengan dengan mazhab di dalamnya itu lebih sulit toleransi, Ustaz? Ada apa Ustaz di situ? Ya karena itu soal pengaruh. Kalau orang yang sudah beda apa ya? Beda tempat, beda area pasarnya, mungkin orang bisa toleran. Tapi ketika berada dalam satu pasar tentu, dengan pembeli yang sama, dengan pangsa yang sama, dia lebih sulit untuk menerima. Sehingga banyak orang yang cukup gigih bicara tentang toleransi. Tapi giliran dia terhadap orang yang sesama dengan dia, hanya karena berbeda pendapat, justru dia gigih kebenciannya. Mengapa? Karena mindsetnya pasar. Dia anggap agama, umat ini properti yang dia jual belikan. Ya. Itu mindset bisnis, mindset kekuasaan. Sehingga banyak itu lucu. Setelah orang disuruh untuk kembali ke keyakinan sebelumnya, dia tidak bisa menerima ada orang yang di dalam wilayah kekuasaannya punya keyakinan berbeda. Dan dia lakukan teror dengan berbagai macam cara. Sampai ketika orang itu menyatakan keluar dari keyakinannya, baru kemudian diajak untuk merangkul silaturahmi. Dan saya kira ini adalah lelucon yang paling memalukan dalam sejarah toleransi di Indonesia. Anehnya itu justru diekspos sebagai toleransi. Toleransi apa? Ini toleransi bullshit, toleransi palsu. Apapun alasannya, menurut saya itu tidak patut untuk justru ini adalah noda yang tidak boleh terulang. Ini noda dalam kening sejarah kita. Ketika orang dipaksa dengan berbagai macam cara, bertahun-tahun sampai akhirnya frustrasi, sampai akhirnya kehilangan orientasi, kehilangan cita-cita untuk bertahan dengan keyakinannya, dan akhirnya orang disuruh setelah dia entah terpaksa atau karena memang sudah mengalami disorientasi, akhirnya dia menyatakan keluar dari keyakinannya, baru kemudian dirangkul, diajak bersatu, dibuat upacara. Buat saya ini adalah sebuah penghinaan terhadap toleransi. Na'udzubillah min dzalik. Semoga itu tidak terulang lagi. Kita tidak mempermasalahkan orang mau keluar masuk dari agama atau keyakinannya, bukan urusan kita. Tapi membuat orang sampai frustrasi dengan keyakinannya. Sehingga akhirnya orang tidak merasa nyaman dengan keyakinan. Orang lebih mengutamakan hidup tenang ketimbang dia harus mempertahankan keyakinannya. Kemudian setelah dia meninggalkan semua apa yang dia peroleh, dengan semua pernyataan-pernyataan kontroversinya, dengan semua resiko-resiko yang dia hadapi saat dia menganut keyakinan itu, tiba-tiba sekarang dirangkul lagi dengan alasan toleransi. Saya kira ya sudahlah, terlalu memalukan untuk diceritakan. Kita konsisten untuk mau berpikir logis, mau agak sedikit bekerja keras. Memang kita tidak bisa mendownload omongan orang langsung seperti nasihat, tausiah. Memang tidak ada. Saya tidak mengajarkan itu dan saya tidak menawarkan itu. Saya menawarkan Anda semuanya bekerja keras, karena kerja keras kita bukan memacul, bukan
bukan melakukan tindakan-tindakan fisikal. Kerja keras manusia adalah berpikir, menyusun pikiran-pikirannya selogis mungkin untuk apapun yang ia anggap benar. Sehingga dia bertanggung jawab terhadap keyakinannya, agama, mazhabnya. Kita tidak bisa memasrahkan keyakinan kita, menserahkan keyakinan kita, baik agama maupun mazhab pada orang. Kita harus bertanggung jawab terhadap keyakinan kita sendiri. Dan kita karena itu kita harus siap dengan resikonya. Mengapa? Karena ini pilihan kita. Tapi kalau bukan keyakinan kita, bukan pilihan kita, kita mungkin tidak siap dengan resikonya. Dan itu terlihat dalam konsistensi kita dalam beragama, dalam bermazhab, dalam bermasyarakat, dalam bernegara. Nah, kita harus siap. Untuk itu, saatnya kita berdialog, saatnya kita berdialektika, saatnya kita berinteraksi. Tidak hanya memposisikan diri sebagai keranjang yang menerima, hanya karena kita berdelusi tentang kebenaran yang belum tentu yang jelas bukan mutlak. Itu saja. Semoga kita makin sehat lahir dan batin dan bisa menyeimbangkan fikir dan zikir. Sekian.